Sebagian besar anak TK SD atau masa kanak-kanak ketika ditanya gurunya, cita-citanya mau jadi apa nak? Sebagian besar menjawab tentara. Prajurit TNI adalah impian banyak orang. Prajurit TNI atau tentara itu adalah satu profesi yang banyak diimpikan generasi bangsa. Nah, sahabat koran Seruya TV dimanapun berada, kali ini kami kedatangan narasumber yang cukup spesial yang akan mengurai banyak hal tentang penerimaan prajurit TNI. Nah, kita sapa saja narasumber kita, Bapak Dandim 1403 Kota Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro P, SIP. Nah, apa kabar ini Pak Dandim? Terima kasih sebelumnya atas undangan dari Surya TV untuk menanyakan terkait dengan penerimaan prajurit TNI. Alhamdulillah kabar baik pada sore hari ini. Itu Pak Khairul. Saya panggil komandan ini atau Pak Dandim? Silakan, ya, biar lebih enak. Iya, boleh. Ya, siapa Pak Dandim? Ini kan sekarang secara nasional pemerintah pusat melalui Mabes TNI ini kan membuka penerimaan prajurit TNI gelombang 1. Ya. Nah, khusus wilayah Luhur Raya ini kan dibawahi Kodim 1403 Palopo. Ya. Ini memang Kodim 1403 Palopo ini juga sudah membuka penerimaan untuk gelombang pertama. Siap, terima kasih Pak Khairul. Untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat untuk gelombang pertama ini kita membuka calon tamtama. Ya, ini membuka kesempatan kepada seluruh adik-adik yang berada di wilayah jajaran Kodim 1403 Palopo. Silakan untuk melaksanakan pendaftaran baik secara online maupun secara datang langsung. Bisa ke Ajen Kodam yang di Makassar atau bisa ke Kodim 1403 Palopo, nanti akan kita bantu dalam pendaftaran. Ya. Ini kan ada persyaratan. Nah, katakanlah saya punya keluarga atau adik mau ikut seleksi prajurit TNI ini. Dia masih bersekolah kelas 3 SMA tahun ini. Apa bisa ikut proses itu? Untuk saat ini apabila masih adik-adik itu masih dalam sekolah, mungkin bisa dipersiapkan saja dulu untuk mengikuti seleksi prajurit TNI Angkatan Darat. Waktu yang ada mungkin ada disiapkan kesehatan, jasmaninya, dan akademik atau beberapa tes yang lain. Ini kan ada batasan umur. Terus dalam mengikuti proses penerimaan prajurit TNI ini kan ada persyaratan khusus, ada persyaratan umum. Dan mungkin Pak Dandim bisa mengurai apa sebenarnya persyaratan khusus ini. Baik, terima kasih Pak Hirdin. Jadi untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya nanti yang dalam waktu dekat ini, yaitu calon tamtama, secara umum ada persyaratannya. Yang pertama pasti warga negara Indonesia. Siap. Terus berkelakuan baik, umur 18 sampai 25 tahun, memiliki kesehatan yang baik, dan tentu dengan kondisi jasmani yang baik yang sudah dipersiapkan. Adapun persyaratan khususnya diantaranya ya tidak memiliki tindik seperti itu, terus tato ya itu tidak boleh. Kesehatan nanti ada aturan atau ada kriterianya, termasuk nanti jasmani kita ada lari 3.200 meter. Terus ada pull up 1 menit, sit up 1 menit, termasuk mungkin nanti lari short run, termasuk renang 50 meter berbagai macam gaya. Itu beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Nah, ini kan Kodim 1403 Palopo ini kan membuka penerimaan. Apakah proses penerimaan itu berlangsung di Kodim atau Kodim 1403 ini hanya sebatas menerima terus ada berjenjang? Siap, terima kasih. Jadi dalam penerimaan calon prajurit TNI ini kami Kodim 1403 Palopo hanya sebatas menerima saja, terus memberikan informasi apabila ada dari adik-adik membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat. Setelah nanti mendaftar dalam penerimaan, adik-adik ini nanti akan melaksanakan seleksi di Makassar tentunya. Ya, betul.
menjalani beberapa tahapan seleksi yang dilaksanakan di Makassar dengan dilaksanakan oleh panitianya sendiri. Ya. Nah ini kan tadi Pak Dandim mengurai bahwa ada persyaratan khusus bagi calon prajurit TNI, Tindik dan Tato. Nah katakanlah saya punya keluarga mau ikut, pernah bertato, terus dihapus. Ya. Kira-kira bisa menjadi solusi kalau dihapus atau memang yang sudah pernah bertato tidak bisa? Sepengetahuan kami memang persyaratan tidak boleh bertato ya Pak Heru. Jadi kalau sama mungkin nanti yang lain ya kami belum bisa ini. Karena dari panitia memang sudah ada aturan tindik dan bertato tidak boleh, kecuali mungkin ada sesuatu hal terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Nanti akan menjadi pertimbangan dari panitia. Gitu. Nah jadi adik-adik yang bercita-cita menjadi prajurit TNI, ya hindari Ki, seperti apa yang disampaikan Pak Dandim, yang Ki bertato, bertindik dan jaga Ki kesehatan. Nah ini Pak Dandim bahwa proses rekrutmen prajurit TNI kan panjang tahapannya. Mungkin bisa kita uraikan supaya adik-adik kita yang mau ikut seleksi ini bisa tahu bahwa setelah saya mendaftar, persyaratan saya penuhi, apa yang harus, tahapan-tahapan apa selanjutnya, kan pasti panjang ini prosesnya. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, dalam proses rekrutmen atau untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, yang pasti langkah pertama kita masuk pendaftaran. Pendaftaran, di situ ada beberapa administrasi, diantaranya warga negara Indonesia, berkelakuan baik, terus memang memiliki ijazah untuk SMA, berbagai macam jurusan tentunya. Termasuk mungkin paket C juga boleh, siap diperbolehkan. Setelah persyaratan itu dipenuhi semua, silakan adik-adik untuk datang atau online ke Ajen Kodam. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan atau di Kodim 1403 Palopo, silakan bisa mendaftar di Makassar. Nah, setelah melaksanakan pendaftaran, tentunya akan menerima nomor pendaftaran. Kemudian nanti masuk ke tahapan melaksanakan seleksi kesehatan. Di situ ada kesehatan dalam dan kesehatan luar. Kesehatan luar diantaranya seperti mata, telinga, kulit, seperti itu. Setelah selesai, baru nanti akan melaksanakan tes seleksi kesehatan dalam tentunya. Seperti jantung, paru-paru siap, ginjal, seperti itu. Setelah tes kesehatan selesai dan dinyatakan lulus, karena kalau saya dulu pertahapan, jadi setelah selesai kesehatan kita melaksanakan seleksi selanjutnya. Di antaranya itu jasmani. Nah untuk jasmani ini ada beberapa item yang perlu dilaksanakan atau diuji. Yang pertama adalah nanti lari 3.200, setelah itu pull up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, dan renang 50 meter berbagai macam gaya. Ditutup lagi nanti ada postur untuk dilihat bagaimana siap tingginya. Untuk tingginya ini alhamdulillah untuk tahun ini itu ada penurunan dari panitia yang tadinya 163, ini kabar baik bagi adik-adik semua, minimal 160. Ya. Tapi kan tidak hanya tinggi, katanya juga disesuaikan tinggi badan dengan berat badan. Betul. Seperti itu. Betul. Memang ada aturannya Pak Heru. Jadi ada aturannya 160 contoh tingginya, nanti berat badan ya mungkin 60. Itu ada aturannya. Ada standar. Ada standarnya. Ada standarnya. Tapi nggak usah khawatir. Silakan aja adik-adik mendaftar dulu apabila sudah memenuhi syarat. Silakan datang ke Ajen Kodam. Nah, tadi kan Pak Dandi mengurai bahwa ada kesehatan dalam. Berarti termasuk paru-paru dong. Paru-paru. Nah, ini kan adik-adik remaja kita yang duduk di bangku sekolah ini kan sudah banyak yang merokok. Mungkin ada himbauan bagi adik-adik kita yang memang bercita-cita jadi tentara. Karena ini paru-paru juga berbahaya. Tidak merokok apa seperti itu. Mungkin ada himbauan Pak? Siap. Jadi bagi adik-adik semuanya ya, tidak hanya untuk daftar prajurit TNI AD ya. Harusnya adik-adik ini dalam masa sekolah, terutama SMA, baik nanti mau mendaftar di TNI Angkatan Darat maupun di Polri atau maupun di instansi lain, seyogianya jaga kesehatan, khususnya paru. Jadi saya minta apabila adik-adik ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui pengabdiannya ke negara, ya tolong hindari merokok dulu. Ini kan Pak Dandim ada kesan bahwa ketika kita jadi prajurit TNI harus badan tegap.
harus ini tegap, tidak boleh kemayu. Iya. Apalagi kan kalau berenang apa, termasuk begitu detailnya ini proses rekrutmen dan persyaratannya, termasuk gigi bede juga ada standarnya. Betul. Gigi bisa kita urai yang gigi bagaimana sebenarnya ini yang bisa memenuhi standar menjadi prajurit TNI. Siap. Jadi untuk badan tegap itu nanti setelah kita pendidikan itu biasanya dibentuk itu posturnya. Mungkin yang tadinya kurang tegap jadi tegap. Karena memang dibentuk seperti itu. Untuk gigi memang ada persyaratan untuk bisa diterima menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya seyogyanya giginya bagus. Kalaupun mungkin ada masih kurang rapi kurang rapi, ya masih ada waktu ini diberesin atau dibenerkan. Pasti kan sekarang kan masih banyak itu. Ini kan ada sekarang ini kan secara nasional gelombang pertama. Katanya nanti setelah gelombang pertama ini akan dibuka ke gelombang kedua. Apa memang benar seperti itu? Untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat ini, Pak Heru, kita ada beberapa golongan ya. Untuk awal ini bulan Januari sampai Februari tahun 2025 kita membuka untuk golongan tamtama. Ya nanti setelah tamtama berapa bulan, 2 atau 3 bulan kita buka bintara. Terus nanti bulan-bulan April atau bulan Mei kita buka untuk Taruna Akademi Militer. Nah ini kan memang prajurit itu kan bukan hanya perwira, ada tahapan-tahapan. Nah ini kan tentu persyaratannya antara Tamtama, Bintara itu sama. Untuk persyaratan secara umum sama, Pak Heru. Jadi untuk Tamtama maupun Bintara itu sama. Siap. Berbadan sehat memenuhi persyaratan. Betul. Kecuali penerimaan perwira ya. Untuk perwira untuk Akademi Militer hanya perbedaannya bersumber dari SMA. Ya, karena untuk SMK belum bisa. Tetapi ada juga yang untuk perwira itu lewat jalur apa? PSDP. Yang sarjana itu apa? Ya, SPAPK. Ya, SPAPK. Itu syaratnya memang harus sarjana. Harus sarjana. Dan sarjana apa ini? Kalau sarjana apa, semuanya terbuka. Siap. TNI Angkatan Darat itu membuka peluang bagi seluruh adik-adik yang berasal dari sarjana untuk ikut bergabung dan masa memberikan pengabdian kepada negara bangsa melalui jalur perwira karir. Ya, betul. Nah, ini kan katakanlah kita ada semacam himbauan dari Pak Dandim yang terkhusus bagi adik-adik kita yang masih menempuh pendidikan SMA, SMK kelas 3 ini untuk mempersiapkan diri apa sebenarnya yang harus untuk ikut tahun depan misalnya. Kan tahun depan mereka sudah tamat. Ada mungkin himbauan dari Pak Dandim supaya bisa mengikuti proses rekrutmen prajurit TNI yang cukup super ketat ini. Mungkin ada enggak? Ya, terima kasih. Jadi himbauan kami kepada adik-adik apabila ingin bergabung ke TNI Angkatan Darat melalui Tamtama maupun Bintara maupun perwira, yang pertama adalah siapkan kesehatan dulu. Kesehatan disiapkan yang saya sampaikan tadi, mulai dari gigi, mata, kesehatan paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Setelah itu persiapan jasmani. Ini yang penting ya. Iya, betul Pak Heru. Karena mau tidak mau untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat kita juga harus mempersiapkan fisik. Nah, setelah jasmani, yang pasti juga tidak kalah pentingnya adalah persiapkan mungkin untuk akademik, termasuk minta doa restu kepada orang tua. Nah, ini kan dalam setiap proses rekrutmen apapun, apalagi prajurit TNI ini kan banyak cerita miringnya nih Komandan. Tidak apa-apa saya ulas-ulas sedikit. Boleh. Ini kan ada orang oknum ya, tidak sebagian. Kau ikut seleksi TNI itu harus bayar. Nah, harus bayar. Nah, bagaimana sebenarnya penilaian miring ini? Bahwa memang apakah memang ada dibayar-bayar gitu proses penerimaan prajurit TNI ini, Komandan? Dalam proses rekrutmen penerimaan prajurit TNI ini sebenarnya tidak ada pungutan. Seperti itu. Rp1 pun tidak. Gratis. Mulai dia level perwira, Akademi Militer maupun PAPK,
Bintara maupun Tamtama, tidak ada pungutan biaya alias gratis. Ada juga cerita bahwa kalau kita ikut proses rekrutmen ini harus ada ordal, orang dalam ini. Bagaimana nih cerita ordal ini? Itu apa? Menurut kami itu tidak benar. Intinya bagi adik-adik atau orang tua yang memang anaknya mau bergabung dengan TNI Angkatan Darat, dipersiapkan dengan benar. Artinya cerita tentang ordal itu tidak benar, karena kalau kita lihat juga dalam setiap pengumuman penerimaan itu ada juga yang anak petani, tukang beca, betul, yang lulus. Betul. Ya, artinya cerita-cerita miring ini tidak benar. Betul. Nah, dalam proses rekrutmen apapun, terutama pekerjaan ini, Pak Dandim, selalu ada orang yang mencari keuntungan ini. Apalagi penerimaan TNI ada calon. Nah, bagaimana sebenarnya kalau misalnya calon prajurit ini yang ikut sudah berdarah-darah ikut ini, tiba-tiba ada yang ini hubungi bahwa kalau kau mau lulus, kau hubungi ini, insya Allah kau lulus. Nah, kalau misalnya ada apa yang harus dilakukan agar tidak terjebak dalam proses percaloan ini? Oke. Biar tidak terjebak dalam proses percaloan, yang pertama pasti harus mempersiapkan diri, kan tentunya begitu ya, mempersiapkan diri. Terus apabila menemukan hal yang seperti itu, baik di luar maupun di dalam, tolong segera dilaporkan saja. Bisa ke Kodim ya? Bisa ke Kodim, bisa ke Polres, atau ke instansi terkait. Nah, kita pengen TNI Angkatan Darat ini pingin sekali untuk prajuritnya itu yang terbaik. Tidak ada dalam proses rekrutmen ini sesuatu yang merugikan. Semuanya gratis. Transparannya. Ya, transparan. Dan kadang juga kan misalnya kan prajurit TNI kan juga punya anak. Nah, terus tiba-tiba anaknya ikut lulus. Itu bilang ini mungkin ini tadi dikait-kaitkan ordal ini. Bagaimana Pak Dandim melihat fenomena seperti ini? Baik. Sebenarnya itu kan hanya penilaian dari luar ya. Kebetulan alhamdulillah saya juga anak TNI. Apa istilahnya anak kolong? Anak kolong misalnya dulu. Saya pribadi, ini sedikit cerita pribadi. Saya mempersiapkan diri itu kurang lebih 1 tahun untuk bergabung ke TNI Angkatan Darat. Dari orang tua juga disampaikan harus persiapan. Jadi waktu kami masih SMA kelas 2 itu, setelah sholat subuh kami melaksanakan pembinaan fisik. Kebetulan kan untuk sekolah kami, rumah ke sekolah itu cukup jauh, sekitar 1 jam. Jam 6 pagi kami sudah berangkat. Pulang sekolah kami juga laksanakan binsik lagi. Jadi untuk mempersiapkan diri itu. Ya, kalaupun kita memang harus menyisihkan waktu kita untuk mempersiapkan jasmani maupun item-item yang diujikan. Artinya kalau misalnya bapaknya tentara, anaknya mau ikut seleksi, pasti bapaknya mau tanggung jawab untuk didik anaknya ini. Ya pasti dia udah tahu lah apa yang diujikan. Makanya orang tua ini sudah mempersiapkan anaknya untuk kamu harus siapkan ini. Dia kawal. Nah, kalau Pak Dandim sendiri ikut proses rekrutmen prajurit TNI ini langsung lulus atau pernah gagal? Alhamdulillah saya 2 kali. 2 kali. Nah, ini terjawab bahwa anak tentara saja bisa ikut berapa kali? Iya, betul. Artinya kau gagal 1 kali masih ada harapan. Ikut berikutnya, gagal persiapkan diri. Betul. Nah, ini kan Pak Dandim menjadi prajurit TNI seperti apa yang disampaikan di awal itu adalah impian setiap banyak orang lah. Nah, bahkan anak-anak SD kalau ditanya di gurunya, apa cita-citamu nak? Tentara, seperti itu. Nah, artinya prajurit TNI yang lulus seleksi ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang tepat, atau bagaimana menurut Pak Dandim? Untuk adik-adik apabila nanti lulus masuk seleksi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, dibilang orang-orang pilihan tapi kan itu melalui proses panjang ya. Melalui proses yang mereka siapkan. Jadi segala sesuatunya itu tidak ada yang sifatnya langsung jadi. Tidak ada instan. Tidak ada, harus dipersiapkan dengan baik, akhirnya menjadi orang pilihan yang lulus diterima di suatu institusi atau bergabung di TNI Angkatan Darat. Dan menjadi prajurit TNI itu juga harus siap ditempatkan di mana saja. Betul. Nah, tidak berarti bahwa saya ikut seleksi di wilayah Kodim 1403 Palopo, begitu saya lulus harus ke Palopo.
Atau Siap. gimana Pak Dandim? Karena prajurit TNI atau TNI Angkatan Darat ini kan kita sudah taken kontrak istilahnya lah. Kontrak ya. Siap. Kita siap ditempatkan di mana saja, termasuk kami pribadi. Kami walaupun pendaftaran dari Jawa Tengah, kami penempatan pertama alhamdulillah kami di Makassar. Di Makassar 10 tahun, setelah itu kami ke Cimahi, ke Sukabumi, ke Bandung, ke Aceh, ke Bone. Nah, saat ini kami Dan artinya ketika kau lulus dimanapun NKRI ini wajib sudah ada taken kontrak. Iya. Nah ini kan Pak Dandim ini sudah mengenali kaliku dunia ketentaraan ini. Ya. Bahkan Pak Dandim sendiri ngaku 2 kali ikut tes baru lolos. Mungkin ada tips-tips tak ini, himbauan kita, tips-tips kita bagi adik-adik kita yang bercita-cita menjadi TNI supaya bisa mengikuti proses rekrutmen prajurit TNI ini dan bisa dijadi bekal. Siap. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih bagi adik-adik yang ingin bergabung ke TNI Angkatan Darat. Jelas yang pertama kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri kita baik secara fisik, kesehatan, sesuai dengan tahapan atau materi yang diujikan. Terus yang kedua, kita harus semangat terus, pantang menyerah. Sekali belum ada kesempatan, tetap harus tetap semangat. Kalau memang pengen bercita-cita, pasti ada jalannya. Terus yang terakhir ya tetap mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mohon doa restunya kepada orang tua lah tentunya itu. Ada juga yang masih bisa saya tanya ini Boleh. bahwa biasanya kan prajurit TNI setelah lulus, apakah itu Tamtama, Bintara atau ini perwira, begitu lulus katakanlah ada pacarnya, mentang-mentang sudah lulus minta lamar mak. Katanya ada aturan bahwa sekian tahun boleh menikah bagi Tamtama, bagi Bintara dan perwira. Apa memang ada aturan seperti itu? Di dalam institusi TNI sendiri sebenarnya ada aturan masa dinas. Itu 10 tahun. 10 tahun masa dinas, di mana masa tersebut untuk memberikan kepada prajurit tersebut Pengabdian dulu. Ya, pengabdian dulu. Batasnya untuk menikah katakanlah Tamtama ini berapa tahun? Kalau batasan itu tadi masa dinas itu sekitar 10 tahun. Terus dari biasanya ada juga kebijakan dari komandan satuannya. Jadi ya memang lebih banyak pengabdian ke NKRI ini seperti itu. Dan menurut penjelasan Pak Dandim tadi bahwa banyak hal yang sudah terungkap dan masyarakat bisa mengetahui bahwa sebenarnya proses rekrutmen prajurit TNI ini gratis. Betul. Tidak bayar. Bahkan katanya Pak Dandim kalau misalnya sudah lulus proses proses rekrutmen rekrutmen dan masih mau ikut tahapannya, kadang dikasih biayanya juga dari negara bahwa ya ini biayanya gitu. Apa benar seperti itu? Pada saat proses rekrutmen Pak Heru memang kita tidak dipungut biaya alias gratis, tapi nanti setelah kita dinyatakan lulus untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat, kita masa pendidikan, disitulah segala fasilitas dari negara akan diberikan di siap, mulai dari perlengkapan, termasuk mungkin kebutuhan makan, terus kebutuhan mungkin dalam kedinasan itu akan diberikan oleh negara. Nah ini kan Pak Dandim ini kan melalui jenjang yang cukup panjang sehingga bisa menjadi pucuk pimpinan Kodim 1403 Kota Palopo. Nah selama kita menjadi prajurit TNI ini, kebanggaan apa yang kita rasakan dan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda kita? Siap. Yang pasti kebanggaan saya yang pertama adalah kepada orang tua. Saya bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua karena kebetulan saya Pak Heru, saya anak pertama. Jadi saya bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua, memberikan contoh kepada adik-adik saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanggaan saya adalah saya bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa dimanapun saya berada. Dan saya bisa berbuat apa yang menurut saya bisa membantu masyarakat. Walaupun mungkin ada beberapa keterbatasan. Tapi tentunya saya selaku Dandim 1403 Palopo beserta dengan jajaran selalu berupaya untuk bagaimana atau apa persoalan masyarakat yang perlu kita bantu untuk kita selesaikan. Jadi itulah beberapa kebanggaan selama saya bergabung dalam institusi TNI Angkatan Darat.
Iya. Jadi saya bisa berbuat lebih lah. Ya, kita sudah banyak mengurai ini. Nah, mungkin yang terakhir ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat, terutama adik-adik kita, semacam himbauan yang akan mengikuti proses penerimaan prajurit TNI Tamtama ataupun berikutnya Bintara dan selanjutnya perwira. Mungkin kita bisa himbau supaya ya banyak hal kan bisa saja terjadi. Misalnya tadi seperti calo, bayar membayar. Ya silakan Ki, Pak Dandi. Terima kasih Pak Herut. Jadi selamat sore adik-adik semuanya. Bagi adik-adik yang ingin bergabung atau menjadi prajurit Angkatan Darat, saat ini terbuka kesempatan yang sebelebarnya. TNI Angkatan Darat melalui Kodam 14 Hasanuddin membuka pendaftaran kepada calon Tamtama TNI Angkatan Darat. Pembukaan secara online maupun langsung bisa di Agendam Kodam 14 Hasanuddin, tempatnya Kota Makassar, atau mungkin bisa ke Kodim sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Tentunya kita harus persiapkan semua, baik secara kesehatan maupun jasmani. Dan jangan khawatir, dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, semuanya gratis, Pak Heru. Tidak ada pungutan apapun, tidak ada percaloan. Yakin kepada diri sendiri dan harus tetap semangat. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Betul. Ya, itu. Nah, sahabat Koran Surya TV, jelas, transparan, dan tentunya jangan percaya kalau ada orang yang menjanjikan bahwa saya bisa bantu kok. Ya. Nah, saya kira karena Pak Dandi masih sibuk dalam mengurusi tugas-tugas, masih banyak sebenarnya kita mau urai, tapi nanti lain kali. Siap. Ya, nah, sahabat Koran Surya, demikian podcast Surya TV bersama dengan Dandim Kota Palopo. Kami pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.